Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana, sesuai dengan Pasal 1 Ayat 6 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Bencana berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 3, yaitu bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh alam sendiri. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non-alam. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa oleh manusia. Penyebab bencana alam di Indonesia itu adalah karena posisi geografis Indonesia yang diapit oleh 2 samudra besar. Kedua, posisi Indonesia pada pertemuan 3 lempeng utama, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Ketiga, kondisi permukaan wilayah Indonesia, reliefnya yang sangat beragam. Tujuan mitigasi bencana yaitu 1. Mengurangi dampak yang timbul, khususnya bagi penduduk. 2. Sebagai landasan atau pedoman untuk perencanaan pembangunan. 3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau resiko bencana, sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman. Dalam mitigasi bencana itu ada beberapa kegiatan mitigasi bencana, antaranya pengenalan dan pemantauan risiko bencana, pengembangan budaya sadar bencana, penerapan upaya fisik, non-fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana, identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana, pemantauan terhadap pengolahan sumber daya alam, pemantauan terhadap penggunaan teknologi tinggi, pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengolahan lingkungan hidup. Siklus manajemen bencana itu ada 3. Pertama, prabencana yang mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini. Kedua, yaitu tanggap darurat atau emergency response saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara. Yang ketiga yaitu pasca bencana yang mencakup kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Contoh-contoh bencana. Pertama, bencana alam. Bencana alam contohnya yaitu gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, dan banyak lagi bencana yang berhubungan dengan alam atau aktivitas alam. Sedangkan untuk bencana sosial sendiri itu adalah konflik sosial, aksi teror. Konflik sosial itu biasanya terjadi karena perbedaan suku, ras, agama, dan lain-lain. Sedangkan contoh untuk bencana non-alam itu adalah virus corona atau COVID-19 yang telah menjadi pandemik di Indonesia dan dunia. Virus corona ini itu menyerang sistem pernapasan dan bahkan sampai kematian. Virus ini pertama kali ditemukan di Cina dan mewabah di Cina. Setelah mewabah di Cina, akhirnya menjadi pandemik di seluruh negara. Gejala virus corona sendiri atau COVID-19 ini adalah demam, batuk, sesak nafas, dan bahkan pada sebagian orang ada yang tidak memiliki gejala sama sekali. Karena wabah COVID-19 ini sudah menjadi pandemi di negara-negara lain termasuk negara Indonesia, saya mencoba membuat yang ada di daerah sebaran COVID-19 dan di sini dapat kita lihat di sini
penyebaran yang menunjukkan persebaran saya yaitu Kabupaten Muarajambi, Kecamatan Belimbing itu menunjukkan bahwa tidak adanya orang yang positif COVID-19 di daerah Belimbing dan sekitarnya, tetapi banyak ODP atau orang dalam pengawasan yang terdaftar dalam setiap daerah atau desa yang ada di Simpang Belimbing. Dapat kita lihat dari peta tersebut menandakan masih ada orang-orang yang pulang atau mudik ke desanya masing-masing. Hal ini sangat disayangkan untuk saya sendiri karena dengan kita mudik itu dapat menyebabkan penularan virus atau merembaknya penularan virus di Indonesia. Saya harap bagi teman-teman yang akan melaksanakan mudik untuk tahun ini sangat berhati-hati, jaga kesehatan, lindungi diri Anda dan keluarga Anda dalam situasi seperti ini. Jangan Anda membawa wabah itu ke daerah Anda masing-masing. Saya harap bagi para pemudik, kalau ingin pulang ke daerah masing-masing, harus benar-benar berhati-hati. Dan saran saya, ketika Anda pulang, Anda harus mengisolasikan diri selama 14 hari di rumah masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video saya hari ini. Saya harap warga Indonesia tetap diam di rumah untuk menjaga kesehatan dan memutuskan rantai COVID-19. Terima kasih.